Bung Fajrul, hari ini dalam pemberitaan di berbagai media massa nasional, ketika wartawan menanyakan soal kebocoran data Pak Jokowi ini, sertifikat vaksinasinya kepada Menteri Kominfo, Pak Joni G. Plate bilang tanya aja ke Menteri Kesehatan. Nah, ini sebenarnya ada di ranahnya siapa? Karena tidak mungkin ada satu, ini kan ngomongin soal data vaksinasi yang menggunakan aplikasi dan dipakai di seluruh Indonesia begitu, dan ini digitalisasi. Otomatis harusnya ini kan ada koordinasi dari dua kementerian. Oke, terima kasih banyak Sophie. Dan pertama tentu terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bung Pratama terhadap upaya-upaya perbaikan dalam penanganan problem digital di Indonesia, termasuk kaitannya dengan aplikasi-aplikasi untuk vaksinasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tentu memang menyayangkan kejadian di mana data-data pribadi para pejabat publik termasuk juga publik ini menghadapi problem beberapa hari terakhir ini. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah khusus sudah disiapkan untuk mencegah keadaan serupa, termasuk melindungi semua data milik masyarakat. Termasuk tadi kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan juga dari pihak Polda, dari pihak Polri. Kemudian yang keempat, Sophie, tentu ada koordinasi yang terus-menerus dilakukan di antara berbagai pihak yang terkait dengan problem digital di Indonesia. Nah, seberapa jauh kerjasama di antara mereka, tentu itu adalah otoritas dari lembaga-lembaga tersebut. Dan terakhir tentu saya ingin menyampaikan, apabila ada memang kekurangan-kekurangan ini akan terus diperbaiki oleh pemerintah, dan apabila ada ketidaknyamanan pada masyarakat, tentu kami meminta maaf terhadap tersebut, dan kami tentu akan bekerja keras untuk memperbaiki semua ini dengan harapan agar kepercayaan akan tumbuh kembali di masyarakat, karena ini juga berkaitan langsung dengan kehidupan kita bersama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Begitu. Bung Fajrul, begini, ini tadi ketika NIK Pak Jokowi beredar luas, Menteri Kesehatan bilang sekarang sudah dirapikan dan data para pejabat ditutup. Oke, data para pejabat yang terlanjur beredar ditutup, tapi bagaimana dengan data masyarakat? Pejabatnya dilindungi, masyarakatnya yang bukan pejabat dilindungi juga tidak? Semua dilindungi, kan data pribadi itu kan betul-betul dilindungi oleh hukum. Nah, karena itu ada regulasi yang melindunginya. Jadi saya ingin menambahkan saja, semua data masyarakat dilindungi oleh hukum. Dan pelaksanaan teknisnya memang ada beberapa, tadi disampaikan kekurangan oleh Bung Pratama, insya Allah akan ada terus-menerus perbaikan terhadap hal tersebut. Nah, secara kebijakan tadi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama di bidang hulu, kami akan terus melanjutkan apa yang disebut sebagai digital literacy tersebut, dan di sisi hilir akan ada perbaikan terkait dengan penegakan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap dunia digital ini. Ini yang harus jadi disclaimer adalah bahwa sampai dengan saat ini kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi ya, masih rancangan terus. Sudah 2 tahun tapi judulnya masih rancangan terus. Ya, masih dalam pembahasan. Oke, Bung Pratama, begini, tadi Anda menyatakan ada ketidakadilan ketika yang ditangkap-tangkapi adalah mereka yang memang menyalahgunakan kebocoran data. Masalahnya mereka menyalahgunakan kebocoran, tapi ada platform-platform, lembaga-lembaga yang lalai untuk melindungi data ini supaya tidak jadi bocor. Kalau kemudian yang memanfaatkan kebocoran itu dihukum, bagaimana dengan yang lalai untuk menjaga kebocoran ini? Nah, itulah kekosongan hukum di Indonesia, Mbak, yang mengakibatkan kenapa kok sekarang kebocoran data selalu terjadi. Karena tidak pernah ada sanksi hukum yang berat terhadap pemilik sistem elektronik yang kedapatan membocorkan data gitu. Kan sekarang nggak ada tuh sanksi untuk misalkan Tokopedia, sanksi untuk BPJS Kesehatan, sanksi untuk BRI Live, nggak ada. Padahal jelas-jelas datanya itu bocor, termasuk data saya juga bocor gitu. Nggak ada. Karena apa? Karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, itu undang-undang ITE. Itu yang dikejar adalah orang yang melakukan akses ilegal terhadap sistem orang lain, begitu. Hacker lah maksudnya yang kena hukuman itu. Tapi ketika kelemahan itu disebabkan oleh sistem yang tidak kuat, oleh pemilik platform ini, nggak ada hukumannya.
Padahal hacker itu bisa melakukan serangan kalau sistemnya itu lemah. Nah, itu kan. Nah, kemudian tadi juga dibilang bahwa ketika 93 data kartu vaksin palsu itu dikejar hebat-hebatan, habis-habisan gitu, diancam hukuman 6 tahun penjara gitu. Ini yang membocorkan 1,3 juta data penduduk Indonesia ini nggak diapa-apain. Yang membocorkan 279 juta data masyarakat Indonesia di BPJS Kesehatan nggak diapa-apain. Adil nggak ini? Ya nggak adil kalau menurut saya. Oke. Gitu. Oleh karena itu undang-undang PDP wajib hukumnya. Ini kan deadlock, Mbak, hampir deadlock. Udah 5 kali masa sidang, mentok ini, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ada undang-undang perlindungan data pribadi, terus terang saya tidak hafal semuanya, hanya beberapa poin-poin saja yang saya tahu isinya dari undang-undang perlindungan data pribadi itu. Tapi andaikan saat ini kita punya, apakah itu cukup untuk melindungi hal-hal yang seperti ini? Karena sebentar lagi dalam waktu 1 tahun ke depan, sertifikat vaksinasi itu pasti akan dipakai dimanapun. Iya, kalau menurut saya sudah lebih dari cukup untuk saat ini ya. Kenapa? Karena di situ ada sanksi administrasi, sanksi denda yang cukup besar sampai 70 miliar kalau tidak salah. Kemudian ada sanksi denda hukuman penjara juga. Begitu. Artinya untuk pelanggar data ini, pelanggar kebocoran data ini gitu. Oke, pelanggar kebocoran artinya yang mengakses atau yang lalai untuk melindungi? Bukan. Ini yang lalai untuk melindungi. Kalau yang mengakses kan sudah ada undang-undang ITE, Mbak. Ancamannya di ayat 1, 2, 3, pasal 30 itu 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kalau ini yang membocorkan data ini gitu. Nah, ini harus ada sanksi juga. Sehingga gimana? Sehingga mereka akan berlomba-lomba mengamankan sistemnya yang akan berbanding lurus mengamankan data masyarakat. Kan sekarang nggak ada. Sekarang ini aturan yang ada di Indonesia, Mbak. Hukumannya nih ya untuk pembocor data ini ya. Yang pertama, peringatan lisan. Yang kedua, peringatan tertulis. Yang ketiga, penghentian kegiatan sementara kalau ternyata ditemukan kelalaian. Yang keempat, diumumkan di online gitu. Tapi rata-rata sampai nomor 2 aja, yaitu di peringatan tertulis. Habis itu hilang. Ayo coba sekarang, mana kasus kebocoran data di Indonesia yang sampai panjang urusannya, sampai ditutup platformnya? Nggak ada loh. Padahal jelas-jelas bocor datanya gitu. Oke, Pak Fajrul, ini mengingat sebentar lagi sertifikat vaksinasi pasti akan dipakai oleh masyarakat secara luas. Urgensi untuk melindungi data pribadi ini semakin tampak. Ketika ini ada kebocoran, oke lah yang mengakses kebocoran itu dihukum. Tapi yang lalai untuk melindungi kebocoran ini kira-kira akan dapat sanksi apa ketika saat ini kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi? Setidaknya apa yang terjadi pada beberapa hari ini akan menjadi masukan empiris yang sangat bagus untuk perbaikan-perbaikan ke depan, terutama dalam perbaikan mengenai perlindungan data pribadi yang kebetulan memang masih dalam pembahasan. Nah, kita berharap ini Pak Pratama dengan para rekan-rekannya mudah-mudahan bisa memberikan banyak masukan juga terhadap perbaikan dari rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Termasuk juga kan dalam sekarang juga lagi ada revisi terhadap undang-undang ITE. Mudah-mudahan ini juga bisa dibantu oleh semua pihak. Kan memang rancangan undang-undang itu memang ada kewajiban dari untuk disampaikan kepada publik supaya bisa diakses dan kemudian publik bisa memberikan masukan. Jadi jangan henti-hentinya ini Pak Pratama dan para pihak ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah akan selalu menerima kritikan. Insya Allah pemerintah akan selalu melakukan perbaikan untuk kepentingan kita bersama. Sekali lagi kami minta maaf Sofi apabila ada yang tidak menyenangkan buat masyarakat. Insya Allah kita akan berusaha keras untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sekarang ini. Karena memang soal kebocoran data ini korbannya sudah banyak. Dari mulai datanya digunakan untuk membuat misalnya kartu kredit atau untuk pinjol atau segala macam sehingga seseorang tanpa ketahuan dia terlilit utang gitu. Dan juga saat ini pentingnya perlindungan data pribadi. Betul. Justru kasus bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo ini kami harapkan jadi tamparan keras untuk pemerintah untuk segera memastikan perlindungan data pribadi itu betul-betul ditegakkan secara serius. Pak Bung Fajrul? Kami terima Mbak Sofi semua sarannya bahwa data empiris, sains dan regulasi itu memang harus paralel dan kita saling memperbaiki. Oke, Bung Fajrul terima kasih, Bung Pratama terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, sehat terus. Jumpa lagi lain waktu. Selamat malam. Selamat TV.